Ada masanya dalam hidup ketika belajar tak lagi hanya dari teori buku, tapi dari langkah kaki di jalan yang asing, pengalaman dan kisah-kisah orang yang kita temui. Di sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, kami belajar tentang kebersamaan dan bagaimana menjadi manusia yang lebih utuh. Inilah cerita kami, kelompok 51 mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta menjalankan kuliah kerja nyata di Desa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Kami datang bukan untuk menggurui, tapi untuk tumbuh bersama, melangkah perlahan, satu demi satu, untuk perubahan kecil yang mungkin berarti besar. Perjalanan kami dimulai dengan menempuh sekitar 45 menit dari kampus, menyusuri jalan yang belum pernah kami lewati sebelumnya, menuju tempat belajar baru, bukan di dalam kelas, tapi di tengah masyarakat yang ramah dan terbuka, di Desa Balak. Secara geografis, Balak berada di ujung selatan Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Balak bukan sekedar titik di peta, ia adalah rumah bagi 12 dukuh yang tumbuh dengan cerita masing-masing, yakni Gunden, Balak, Sendang Harjo, Karangturi, Kauman, Juwo, Banyon, Ngetal, Hadimulyo, Walikukun, Getasan, dan Kedulan. Di antara hamparan sawah dan di atas bendungan, berdirilah Jembatan Pelangi, ikon sederhana yang menyambut siapa saja yang datang. Sekitar 3.006 jiwa tinggal di desa ini. Mayoritas menggantungkan hidup dari bertani dan berternak. Mereka merawat ladang dan memelihara harapan. Dari kesederhanaan itu, kami belajar bahwa kebijaksanaan tak selalu berasal dari lembaran teori, melainkan tumbuh dari kerja tulus yang membumi. Balak dan dukuh-dukuh sekitarnya bukan sekedar tempat kami tinggal sementara, melainkan ruang belajar kehidupan yang sesungguhnya. Dari sanalah perjalanan kami dimulai, sebuah babak baru penuh kisah. Setiap Senin, Jumat, dan Sabtu sore, dari pukul 4 hingga 5, kami menghabiskan waktu di sebuah tempat yang dipenuhi lantunan suci, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Di sana, kami membantu Bu Guru menyimak satu persatu anak-anak mengaji, mulai dari yang baru belajar jilid 1 hingga mereka yang sudah sampai Al-Quran. Ada yang keliru, ada pula yang malu-malu, tapi justru dari celah-celah itulah tawa tumbuh dan ikatan perlahan terjalin. Melalui posyandu, kami melihat bahwa merawat bukan hanya soal fisik, tetapi menjaga agar setiap manusia di setiap usia merasa dilihat, dihargai, dan ditemani. Dan di tengah momen-momen itu, kami menghadirkan sebuah program kecil dengan niat yang besar, edukasi kesehatan bagi putri remaja. Bersama Ketua Posyandu dan bidan setempat, kami mengajak mereka berbincang hangat soal anemia, tentang pentingnya menjaga zat besi dalam tubuh, dan tentang darah yang mengalir tak semata-mata untuk hidup. Kami yakin bahwa satu tablet zat besi dan satu porsi makanan bergizi dapat menjadi awal dari tubuh yang lebih kuat dan jiwa yang lebih siap untuk esok hari. Lalu kami melangkah ke momen lain yang tak kalah hangat, setiap Senin, Rabu, dan Sabtu sore. Irama musik senang mengalun di bawah rindangnya kebun jati. Kami ikut larut bersama para ibu yang penuh semangat, menyusuri setiap gerakan yang bukan hanya menggerakkan tubuh, tapi juga menautkan rasa dan menumbuhkan keakraban. Kami merasa beruntung, bukan hanya karena diterima, tapi karena diajak tertawa, bergerak, dan menjadi bagian kecil dari rutinitas yang mereka jalani sepenuh hati. Kegiatan selanjutnya adalah pengajian rutin setiap minggu di siang hari. Kami duduk bersama para bapak ibu, menyimak kajian yang disampaikan Ustadz, meresapi makna yang sederhana namun menenangkan.
Kembali turun ke jalan, kali ini bukan hanya untuk menyimak, tapi turut serta membersihkan dan merawat. Setiap minggu pagi, warga desa bergotong royong menjaga lingkungan. Kegiatan ini berpindah-pindah dari satu dukuh ke dukuh lainnya. Namun semangat yang dibawa selalu sama. Kami ikut menyatu dalam langkah pagi, mengurai jejak-jejak yang tertinggal semalam, merapikan yang kusut, dan menata yang sempat luput. Di tengah peluh yang menetes, kami belajar bahwa tanggung jawab tak selalu besar dan muluk. Kadang sesederhana merawat di mana tempat dipijak demi ruang hidup yang lebih layak, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua yang berbagi di tanah ini. Dari kerja bakti yang mempertemukan banyak wajah, kami beralih ke harmoni karawitan yang syahdu. Disinilah para sesepuh menuntun kami menyelami gamelan, bukan semata deretan nada, melainkan napas budaya yang dijaga dengan sepenuh hati. Dengan ketelatenan yang lembut, mereka menurunkan irama demi irama, hingga kami pun larut dalam gemuruh suara yang seakan hidup dan bernyawa. Dari irama gamelan yang syahdu, kami beralih pada semangat muda yang membara. Karang Taruna, ruang hangat tempat para pemuda-pemudi desa merawat semangat dan kerukunan. Dari semangat para pemuda, kami melangkah ke dunia yang lebih polos, dunia anak-anak sekolah dasar. Selama sepekan masa pengenalan lingkungan sekolah, kami menemani langkah awal mereka kembali ke bangku belajar. Bagi yang baru naik kelas 1, segalanya terasa asing, seragam yang masih kaku, bangku yang terasa besar, suasana yang belum dikenali. Dan bagi yang lain, ini adalah jenjang baru yang membawa harapan baru. Di sana, kami mencoba menjadi teman, juga menjadi kakak. Kami bukan guru, bukan pendidik berpengalaman, tapi dari pengalaman hidup yang kami bawa, kami ingin menyampaikan sesuatu tentang semangat, keberanian, dan ketulusan. Kadang mereka riuh, penuh tawa, kadang juga menguji batas sabar. Tapi semua itu bukan soal seberapa banyak ilmu yang tertinggal, melainkan seberapa tulus kita bersedia menemani. Hai teman-teman, jadi kegiatan hari ini adalah mewarnai bersama anak-anak TPA Jua. Kegiatan selanjutnya adalah tentang warna, imajinasi, dan tawa yang tulus tanpa rekayasa. Inilah salah satu wujud dari program kerja kami, melukis tote bag. Kami melangsungkannya di berbagai titik, di SD, di TPA, hingga bersama anak-anak dari komunitas ibu-ibu senam. Setiap tempat memiliki keunikan tersendiri, namun semuanya menyatu dalam benang merah yang sama. Mereka duduk bersila, kuas di tangan, kain tote bag di pangkuan. Warna-warna kadang keluar dari garis, tapi justru disitulah letak keindahannya. Dan tibalah kami pada penanda akhir, kegiatan terakhir kami, yang justru menjadi penunjuk arah, yaitu plangisasi. Kami memberi nama pada yang bisu, memberi arah pada yang tak terpeta. Waktu berjalan seperti desir angin sore di Desa Balak. Pelan, tak terdengar, tapi meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Selama 35 hari kami tinggal di sini, menjalankan amanah dari instansi. 35 hari yang awalnya terasa panjang, kini justru terasa terlalu singkat saat kami sadar betapa berharganya setiap detik yang telah kami lalui bersama kalian. Kepada para bapak ibu, adik-adik, dan seluruh warga Desa Balak, terima kasih bukan semata karena kalian membantu program kami, tapi karena kalian tak pernah lelah memberi kasih. Kami masih ingat senyum ragu kami di awal, disambut tawa tulus para warga, dan pesan lembut dari para lansia karawitan yang pernah berkata, mainlah kesini lagi kalau sempat. Kami mungkin tak akan pernah sempat membalas semua kebaikan itu, tapi izinkan kami percaya bahwa jejak kecil kami di sini cukup menjadi tanda bahwa kami pernah ada,
mahasiswa dari kota Surakarta yang datang ke Desa Balak bukan hanya untuk tinggal, tapi untuk benar-benar hadir. Balak, sebuah titik kecil di peta Klaten, namun terasa seperti semesta di hati kami. Kini, waktunya kami pulang, membawa kenangan, pelajaran, dan sejenis kehilangan yang justru terasa indah. Sebagian dari jiwa kami akan selalu tinggal di jalan-jalan yang pernah kami lalui, di senyum anak-anak yang pernah kami temui, dan di setiap rindu yang suatu hari ingin kembali. Saat mataku sulit tidur, suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Oke. Salam gitu. Nah, oke. Ini video foto anjing. Video dong, dokumenter. Assalamualaikum, Ukti. Kamu beli membuat apa, Ukti? Malu-malu gitu sih. Kita makan dulu, Bre. Semangat banget ini. Duduk, Mas. Duduk, Mas. Sujud. Putra. Kita tak jauh berbeda, tapi tambah the world. Oke. Yang beragam rupa istiqah. Bener ya. Kita mau ngedit. Sananya terasku terbuka, kita hampir mati. Remaja hebat. Yeay, tek tek tek.